Shalom, perkenalkan nama saya Messi Angelika Krislia Petrus, NIM 2374201017 dari kelas A123 Fakultas Hukum. Dengan saya membuat makalah Hukum Perdata. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Pada dasarnya, kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu hubungan baik, hubungan atas suatu kebendaan atau hubungan yang lain. Ada kalanya hubungan antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai contoh, sebagai akibat terjadinya hukum pinjam-meminjam saja seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Atau contoh lain, dalam hal terjadinya putus perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut termasuk dalam masalah hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Pertanyaan ini awalnya sangat sulit untuk dijawab, mengingat hukum perdata mempunyai banyak segi, mempunyai arti sendiri. Penerapan hukum perdata berkaitan dengan ruang lingkup hukum perdata itu. Dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam hukum perdata dapat melihat beberapa jauh seorang bergaul di dalam masyarakat dan apa saja yang dilakukan seseorang tersebut di masyarakat. Pada kesempatan pertama kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang hukum perdata. Makalah ini akan menerapkan tentang pengertian dan sekelumit tentang hukum perdata, sumber hukum perdata, hal-hal yang menyangkut tentang hukum perdata. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian hukum perdata, baik dalam arti luas maupun arti sempit? 2. Apa maksud dari hukum perdata material dan hukum perdata formal? 3. Apa sumber hukum perdata? 4. Bagaimana sistematika hukum perdata? 5. Apa asas-asas hukum perdata? 6. Bagaimana sejarah hukum perdata di Indonesia? C. Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apa pengertian hukum perdata, baik dalam arti luas maupun arti sempit. 2. Maksud dari hukum perdata material dan hukum perdata formal. 3. Sumber dari hukum perdata. 4. Apa sistematika hukum perdata. 5. Isi dari setiap asas-asas hukum perdata. 6. Untuk mengetahui sejarah dari hukum perdata di Indonesia. D. Teori penulisan. Menurut teori hak dan kewajiban, badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama, dan kekayaan hukum adalah kepunyaan bersama-sama anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian hukum perdata dalam arti luas dan sempit. A. Pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali dikenalkan oleh Prof. Tjodjoedigono sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Burgerrecht. Pada masa penduduk Jepang, di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civilrecht dan privat. Para ahli memberikan batasan hukum perdata seperti berikut. Van Dun mengartikan hukum perdata khususnya pada abad ke-19 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan, sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Pendapat lain yaitu Volmar, dia mengartikan hukum perdata adalah dia mengartikan hukum perdata aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan lain. Akan tetapi di dalam ilmu hukum, subjek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum. Jadi untuk pengertian yang lain, lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum,
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. 2. Arti luas. Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan juga Kitab Undang-Undang Dagang Witboek van Koophandel WK beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang lainnya seperti peraturan yang ada dalam KUH Perdata, KUHD, serta sejumlah undang-undang tambahan. UU Pasar Modal. 3. Arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit, yang hukum perdata sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata saja. Buku 2 tentang badan hukum, buku 3 tentang hukum kebendaan, buku 4 tentang kadaluarsa. Kelima buku itu telah disempurnakan menjadi 10 buku. Ke-10 buku itu meliputi buku 1 Person and Family Law, buku 2 Legal Person atau badan hukum, buku 3 Property Law in General atau hukum harta kekayaan secara umum, buku 4 Succession, Inheritance atau hukum warisan, buku 5 Real Property Rights atau hak atas harta kekayaan, buku 6 Obligation and Contracts atau perikatan dan kontrak, buku 7 tentang Particular Contracts, buku 8 Transport Law, buku 9 Intellectual Property, buku 10 Private International. Sementara itu, Rusia merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam perkembangan hukum, khususnya hukum perdata. Karena di negara ini telah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Federasi Rusia yang disebut dengan The Civil Code of the Russian Federation. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Federasi Rusia ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu persatu. Tahap pertama ditetapkan pada tahun 2003, tahap kedua ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia ini terdiri dari 1551 dan masing-masing dibagi dalam divisi-divisi. Kode Sivil Prancis terdiri dari 4 buku dan terdiri atas bagian dalam pasal. Jumlah pasal yang terancam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis yaitu sebanyak 2302 pasal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman atau disebut juga German Civil Code. Asas-asas hukum perdata. Beberapa asas yang terkandung dalam KUH Perdata yang sangat penting dalam hukum perdata adalah 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam perundang-undangan. Lihat pasal 1338 KUH Perdata. 2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan di dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. 3. Asas kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. 4. Asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikat diri pada perjanjian tersebut dan sifat hanya mengikat. 1. Asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum ini mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum mereka. Tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, maupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. 2. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang mengkehendaki kedua belah pihak memenuhi melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. 3. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pesan
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pascasan servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka yang tidak boleh melakukan investasi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. 4. Asas moral. Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak bagi untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini tersebut terlihat dalam yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sukarela atau moral yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan sebagai pengadilan hati nuraninya. Kelima, asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak atau perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak atau perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagai diinginkan oleh para pihak. 6. Asas kepatutan. Asas kepatutan tentu dalam pasal 1939 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang haruskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. 7. Asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 Sejarah Hukum Perdata di Indonesia, pasal 1900 dan pasal 3040. 8. Asas itikat baik. Asas itikat baik terancum dalam pasal 1338 ayat 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. F. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas kontradansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan atau Belanda. Sama dengan ketentuan yang berlaku negeri penjajahan, secara makrosubstansial perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata di Indonesia. Pertama, pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia atau Algemeen Pebalingen van Vereniging. Kedua, dengan kontradansi pada tahun 1847. Dalam perspektif hukum sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia berbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. 1. Hukum perdata pada masa penjajahan Belanda. Sebagai negara penjajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa Indonesia. Hal yang sama untuk hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat penting. Rencana kode hukum tersebut pada masa pemerintahan Belanda berdasarkan pada hukum Belanda kuno dan diberi nama Oude Kempers. 2. Hukum perdata sejak kemerdekaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Di bidang hukum perdata, menurut Sukitno Mertukusumo, keberlakuan hukum perdata Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan. Selain itu, secara keseluruhan hukum perdata di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses perubahan. Yang proses perubahan tersebut disesuaikan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Hukum perdata ini meliputi 6 pembahasan, yaitu hukum agraria, hukum perkawinan, hukum Islam, dan yang
deposito hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, jaminan fidusial, dan lembaga perjanjian simpanan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam pergaulan masyarakat, sedangkan hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum perdata formal adalah menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Dalam hukum perdata juga ada asas-asas dan juga sumber-sumber hukum sejarah. Hukum perdata di Indonesia juga tak lepas dari Belanda. B. Saran. Saran dari penyusun adalah semoga setelah melihat, membaca, dan mempelajari makalah ini, kita semua dapat mengerti dan menjauhi tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum yang ada, khususnya hukum yang ada di negara kita Indonesia, bukan sekedar isapan jempol semata. Sebenarnya kehidupan yang berdasarkan dari hukum akan jauh lebih dalam pengaturannya pada pribadi setiap individu, karena hukum dapat membuat orang lebih dewasa dalam bertindak dan lebih disiplin dalam pemikiran dan tindakan pula. Sekian presentasi dari makalah saya di sore hari ini. Terima kasih.